Kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para kaca Tanjung Enim Radio masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam lantai 2 di sore hari ini bersama saya Reddy Smash. Kita jumpa di acara ngobrol bareng seru sore Rabu 15 Desember 2021 bersama bintang tamu kita Bapak Gusti Seril Epandi dan Ibu Asanah dari MAN 1 Muara Enim. Sampai jam 5 kebersamaan kita di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di Facebook kami di Tanjung Enim Radio dan juga di www.tanjungenimradio.id. Saya mau ke Pak Gusti ya. Pak Gusti, sejak kapan sih MAN ini hadir di Muara Enim ya? Ya, langsung saja saya jawab Pak. Sebetulnya MAN ini berdiri sebelumnya bukan bernama MAN Pak. Apa itu namanya waktu itu? Dahulu itu namanya Sekolah Institut Agama Islam. Yaitu masih naungan dari Raden Fata Palembang berdasarkan SK KMA nomor 125 68 tanggal 15 Juni tahun 1968. Kepala sekolahnya waktu itu siapa itu? Pada saat itu kepala sekolahnya, saya lanjutkan kembali Pak ya. Ya. Kepala sekolahnya itu sudah hadir ketika MAN 1 Sekolah Institut Agama Islam ini dirubah menama menjadi MAN 1 Muara Enim berdasarkan KMA nomor 17 tahun 1978 yaitu pada tanggal 16 Maret 1978 sampai dengan sekarang itu sudah dirubah menjadi nama MAN 1 Muara Enim. Di awal-awal tahun kita dikepalai oleh Pak Zulkifli Madin BA yaitu pada tahun 1979 dan menjabat sampai tahun 1985 Pak. Oh, sudah lama sekali ya. Iya Pak. Jadi boleh katakan termasuk sekolah yang senior di Kabupaten Muara Enim ya, di antara sekolah lainnya. Iya. Jadi sekarang sudah kepala sekolah yang keberapa nih kalau masih ingat ini? Dari tahun itu sampai 2021 ya? Dari tahun ke tahun kita sudah memiliki 13 kepala sampai yang saat ini, yang mana saat ini baru menjabat yaitu atas nama Pak Abu Darda SPD MM, yang mana beliau sebelum menjabat di MAN 1 Muara Enim, beliau pernah menjadi guru di MAN 1 Muara Enim itu sendiri. Bagus. Selamat sore Pak Abu Darma ya. Iya, Abu Darda ya. Abu Darda dan mudah-mudahan sore hari ini beliau live di Facebook kita ya. Sebelumnya beliau pernah menjadi kepala di MTS 2 Lawang Kidul atau saat ini sudah diberi nama MTS 2 Muara Enim Pak. Iya. Dan nah kalau bicara sekolah kita tidak lepas dari para gurunya. Berapa banyak sih gurunya sekarang ya yang kategori baik tenaga tetap maupun honorer ya. Jadi artinya tenaga pendidik yang saat ini sedang aktif. Iya betul sekali Pak. Perlu diketahui bahwasanya di MAN 1 Muara Enim itu memiliki guru yang PNS dan guru non PNS. Di mana diantaranya guru PNS ada 6 orang laki-laki dan 27 perempuan. Dan yang non PNS ada 12 orang laki-laki dan 23 orang perempuan. Jadi total keseluruhan gurunya itu ada 68. Sedangkan kepegawaian non pendidik ya itu ada 13 orang yang mana terdiri dari 8 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, dan dalam hal itu sudah PNS 3 orang laki-laki dan PNS-nya 2 orang perempuan, dan yang non PNS-nya laki-lakinya ada 5 orang dan yang perempuannya ada 3 orang. Nah untuk tenaga pendidik ya khususnya ke MAN khususnya ya, itu persentasenya banyak kan yang dari sekolah khusus keagamaan itu? Kita bandingkan dengan jurusan lain gitu. Ya, perbedaan sekolah kita dengan sekolah lain itu sangat tidak lagi rahasia umum bagi masyarakat luas Kabupaten Muara Enim khususnya ya. Yang mana kita ketahui bahasanya MAN ini banyak mata pelajaran yang mengarah ke keagamaan. Namun tidak luput juga kita kalah dengan sekolah lain, tapi kita juga tetap ada pelajaran-pelajaran umum Pak. Seperti eksak baik yang jurusan IPA maupun jurusan IPS ya gitu, kita tentunya lengkap ya. Ada di situ para tenaga pendidiknya juga profesional Pak. Ya, banyak yang dari
Bahkan ada yang dari luar negeri, yaitu Kepala Tata Usaha kami ya, Pak Muhammad Amin LCMA. Selamat sore Pak Muhammad Amin. Ya. Mudah-mudahan Anda juga beliau kami. Adalah kepala TU kami ya, yang berstatus lulusan dari Mesir. Wah, ya. Satu kebanggaan seri, aset sendiri untuk MAN ya. Ya, benar sekali. Yang jarang-jarang dimiliki oleh sekolah lain ya. Betul sekali. Nah, sekarang ke Ibu Hasanah nih Bu. Sampai saat ini jumlah muridnya berapa itu Bu? Secara global aja nggak apa-apa. Iya, terima kasih Bapak. Jadi kita jumlah siswa itu kalau dari tingkatannya dari kelas 10 itu jumlah siswanya ada 244 siswa. Iya, untuk yang kelas 11 itu jumlahnya 209 siswa dan kelas 12 itu 213 siswa. Sedangkan jadi, untuk kelasnya itu ada 18 kelas Pak ya. Jadi seluruh total siswa kita udah mencapai 666 siswa. Nah, dari siswa sebanyak itu ada kelas pagi sore atau semuanya pagi? Untuk yang kondisi saat ini, kita bicara yang normal ya. Kalau secara normal kita nggak ada yang pagi, nggak ada yang siang Pak. Jadi dari pagi sampai sore. Tetapi karena kita itu sekolahnya adalah sekolah agama yang istilahnya lebih banyak sekolah daripada ke umum. Itu biasanya kita pulang sekolahnya itu sampai jam 3 sorean Pak. Nah, sudah jam 3 sorean biasanya dilanjutkan sama ekskul maupun ekskul dan PD. Jadi bisa kegiatan sampai jam di luar pelajaran umum ya tadi Bu sampaikan sampai jam 3 sore ada ekskul. Apa saja sih ekskulnya? Ekskulnya banyak ya. Ekskul itu dari organisasi-organisasi juga ada, organisasi OSIS dan segala macam. Ekskulnya ada pramuka, terus ada rohis, ada apa lagi? Iya boleh, silakan Pak Gusti. Mungkin itu di bidang saya ya, mengetahui tentang organisasi dan PD apa saja yang ada di MAN 1 Muara Enim ini. Tentunya kalau dihitung keseluruhan itu sangat banyak Pak. Ya, yang mana kita lihat saat ini sedang bersaing berlomba-lomba untuk mencari info-info tanding lomba lain sebagainya di luarnya, yaitu salah satunya adalah pramuka, ya, OSIS, rohis, tim jurnalis yang tadi kami sebutkan, yaitu biasa disebut TJR, ya kan. Ada PMR itu bagian untuk Palang Merah Remaja itu kalau kita kenal di rumah sakit PMI itu Pak ya, naungannya PMI. Terus ada PIKR itu ya, bagian konseling itu ya, remaja seumuran mereka. Terus ada KIR, Karya Ilmiah Remaja gitu. Yang sejenis cara membuat ini, membuat itu. Jadi karya ilmiah lah ya. Selanjutnya banyak lain sebagainya. Kalau pengembangan diri kita ada futsal ya kan. Ada basket, ada poli, ada seni musik itu tentunya, jadi, ada kesenian walaupun juga. Sekolah agama, kesenian tetap dimasukkan ya? Ya, tentunya. Salah satunya tadi adalah tari, marawis, dan vokal grup. Nah, itu adalah salah satu seni yang ada di MAN 1 Muara Enim itu sendiri. Dan alhamdulillah saat ini, walaupun sebelumnya sudah aktif setelah kami mendengar berita bahwasanya Muara Enim sudah zona hijau, kami kembali mengaktifkan kegiatan tersebut untuk tidak menghilangkan jejak dari kakak-kakak kelasnya yang belum tamat seperti itu Pak. Jadi artinya yang baru saja kita bicarakan ini yang bersifat umum ya di luar dari COVID. Nah dengan adanya COVID yang melanda seirama dari tahun 2019 sampai 2021 ini masih berjalan lah ya. Seberapa besar sih pengaruhnya dengan kegiatan-kegiatan baik mengajar maupun ekstrakurikuler yang diadakan ya? Kalau di bidang positifnya tentu saja ada, negatifnya juga ada seperti itu Pak. Jadi kalau kita ambil positif, maksud saya seberapa ketatnya sih penyelenggaraan belajar mengajar di era COVID dan juga ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada saat pandemi ini ya? Tentunya kami mengikuti aturan pemerintah Pak, yang mana diterapkan oleh Peraturan Kementerian Agama dan Peraturan Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, bahwasanya kita harus melaksanakan sekolah secara daring di rumah ya. Jadi kita selaku naungan, jadi kita harus mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah kepada kita. Jadi semaksimal mungkin kami mengusahakan untuk daring itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan alhamdulillah sampai kami
selesai daring, ya itu tidak ada halangan apapun dan tidak ada kendala yang lainnya. Iya. Kalau kita lihat dengar di berita itu banyak masalah Betul. sinyal karena Iya. daerah banyak yang belum terpantau sinyal yang lebih kuat, khususnya untuk kartu-kartu yang mereka pakai Betul, sendiri iya. ya. Kita kan tidak semua sama apa yang dipakai oleh anak, ada yang pakai kita. Dan alhamdulillah aduannya dari kalau kita hitung dari nilai 10 itu 9, Pak. Iya, ya. Nah, pembagiannya gimana nih untuk daring nih? Apakah seminggu sekolah, seminggu tidak, atau sebagian sekolah pagi, sebagian sekolah sore dalam rangka daring ini dan mengantisipasi agar pandemi yang berjalan ini kita bisa longgarkan dan tidak menuai pandemi yang lebih panjang lagi. Oke. Jadi kita itu Pak proses pembelajarannya tetap semua siswa masuk, tetapi kita perbagi per sesi saja. Per sesi, Per ya. sesi. Jadi ada sesi 1, ada sesi 2 yang Oh, tetap ya? dilaksanakan, semua siswa tetap harus masuk semua. Per berapa jam itu sesinya? Untuk satu sesi itu 3 sampai 4 jam. Jadi sesi pertama itu 3 sampai 4 jam, terus sesi kedua selanjutnya. Jadi dari jam 7 sampai jam 10 untuk sesi 1, jam 10.45 sampai jam 1 itu untuk sesi 2. Dan di dalam pun tetap menjaga jarak. Tetap Oh, ya. prokes tetap kita gunakan, semua siswa tetap memakai masker, tetap menggunakan sanitizer, dan tempat duduk tetap kita Iya. ada jarak di antara mereka. Nah, untuk anak-anak yang sering biasa tatap muka kan, kita kan tahulah namanya anak-anak sering banyak protes. Ada nggak sih semacam komplain dari anak-anak dengan belajarnya daring ini? Selama daring, oke. Kalau siswa, kalau selama daring ya ada saja Pak yang komplain ya Pak ya. Karena mereka merasa, apalagi kalau mereka mempelajari pelajaran eksak, mereka pasti akan merasa kesulitan untuk pembelajaran tersebut. Iya. Pasti ada saja mereka yang kesulitan, terus kapan ini masuknya? Saya nggak ngerti pelajaran eksak gitu kan Pak ya. Oke, Bu Hasanah, kita jeda dulu. Oke. Kita tahan dulu, nanti kita lanjut kembali. Para kanca Tanjung Enim Radio, saya akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.